Setelah beberapa saat, Wen Sue menjadi tenang. Dalam hidup, pilihan seringkali lebih penting daripada usaha. Saya yakin saya telah mengambil keputusan yang tepat. Dia pasti telah berkompromi dengan dirinya sendiri, jadi dia menatap Wuma Hansuang dan mulai membuat segel tangan. Sesaat kemudian, Wuma Hansuang, yang tadinya diam seperti patung, tiba-tiba matanya berbinar. Dia terdiam sejenak, agak bingung. Namun begitu dia mengunci target pada Wen Sue, dia melepaskan niat membunuh yang sangat kuat. Namun, sebelum dia sempat bergerak, ruang di sekitarnya hancur total. Itu disebabkan oleh tekanan yang kuat, tetapi itu bukan tekanan darinya. Ini milik Wen Sue. Tuan, Anda bukan tandingan saya. Wen Sue berkata, monster jenis apa kau ini? Apa yang pernah kau lakukan padaku sebelumnya? Wuma Hansuang bertanya berturut-turut. Ekspresinya cukup rumit. Dia marah, tetapi lebih dari itu, dia waspada terhadap Wen Sue. Kamu menggunakan tubuhmu untuk melakukan sesuatu. Masalah ini sudah selesai, jadi saya memutuskan untuk membebaskanmu. Lagi pula, saya adalah orang yang berterima kasih. Meskipun kau telah memanfaatkan aku masih bisa tahu apakah kau baik padaku atau tidak. Jadi, Tuan, Anda boleh pergi sekarang. Tapi sebaiknya kau jangan kembali ke sekte penjara, karena sekarang kau adalah pengkhianat sekte penjara. Setelah mengatakan itu, Wen Sue menghilang. Hanya Wuma Hansuang yang tetap berdiri di tempatnya, ekspresinya tampak rumit. Dia tahu pasti ada sesuatu yang terjadi, tetapi dia tidak ingat apa yang terjadi setelah Wen Sue mengendalikan dirinya. Dia mengamati dantiannya dan masih bisa merasakan aura cacing gu yang sebelumnya ditempatkan Wen Sue di sana. Namun dia yakin bahwa cacing gu itu sudah hilang. Dia seharusnya benar-benar bebas sekarang. Setelah pertimbangan yang matang, dia menuju ke medan bintang abadi. Chu Feng mengandalkan tanah rahasia 9 langit, bersama dengan perahu bambu Qin Jiu. Mereka segera tiba di kediaman terpencil Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Begitu Chu Feng melangkah masuk, sosok Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri muncul di hadapannya. Akhirnya, Anda memutuskan untuk kembali, kata Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Sebenarnya, belum lama sejak aku pergi, kata Chu Feng sambil tersenyum. Belum lama sejak kami pergi, tetapi banyak hal telah terjadi di dunia seni bela diri selama waktu ini. Mengapa aku merasa seperti melihat bayanganmu di mana-mana? Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Memang, ada beberapa tempat yang pernah saya kunjungi, kata Chu Feng dengan canggung sambil menggaruk kepalanya. Ia bisa menyimpulkan dari makna tersirat yang diucapkan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bahwa pria itu adalah seorang pembuat onar. Mendesah. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menghela napas. Bagaimanapun, Chu Feng adalah masa depan sekte bela diri naga berjongkok, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir. Namun, dia juga tahu bahwa jalan seorang praktisi seni bela diri tidak pernah mulus. Namun, cara Chu Feng berjalan membuatnya sangat gugup, dia sepertinya langsung menuju ke tempat yang berbahaya. Bagaimanapun, baguslah kalau semua orang baik-baik saja. Aku tahu mengapa kau kembali kali ini. Mari ikut saya. Saat Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berbicara, dia memimpin Chu Feng dan terbang menuju kedalaman Fang Tiandi. Tak lama kemudian, sebuah menara batu terlihat oleh Chu Feng. Sepertinya fenomena aneh itu memang disebabkan oleh Ziling. Suara telur yang berhamburan di udara mengungkapkan kegembiraan mereka. Senyum juga muncul di wajah Chu Feng. Menara batu itu adalah tempat Ziling mengasingkan diri untuk berlatih kultivasi. Namun kini menara batu ini diselimuti oleh bunga teratai berwarna merah darah. Meskipun ukurannya kecil, ia memiliki aura yang sangat kuat, jelas merupakan fenomena aneh yang sama yang sebelumnya menyelimuti gugusan bintang ini. Jika fenomena aneh ini memang disebabkan oleh Ziling, maka itu berarti keuntungan yang diperoleh Ziling dari pengasingan ini akan sangat besar. Kau pasti sudah melihat fenomena aneh yang disebabkan oleh Ziling saat kau kembali kali ini, kan? Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Chu Feng mengangguk.
Ziling memiliki peluang yang sangat besar, pengasingannya kali ini benar-benar berbeda dari pengasingan sebelumnya. Saat fenomena aneh itu terjadi tadi, aku merasakan kehadirannya. Apakah kau tahu tingkat kultivasinya saat ini? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya. Level berapa? Chu Feng bertanya. Meskipun aku tahu tentang hubunganmu dengan Ziling, kamu tetap perlu mempersiapkan diri secara mental. Masalah ini memang melanggar akal sehat dalam kultivasi. Kamu tidak boleh berkecil hati karenanya dan membiarkannya memengaruhi jalan kultivasi seni bela dirimu. Itulah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Senior, tolong beritahu saya dengan cepat, kata Chu Feng. Dewa sejati peringkat ke-9. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Kemajuan yang begitu pesat. Meskipun ia sudah agak siap, Chu Feng tetap terkejut sekaligus gembira ketika mendengar jawabannya. Chu Feng tentu saja sangat gembira, karena kultivasi Ziling telah meningkat. Alasan dibalik kejutan itu adalah karena tingkat kultivasi Ziling sudah berada di puncak alam setengah dewa sebelum dia mengasingkan diri, dan dia bahkan memiliki tujuan untuk melangkah ke alam dewa sejati. Namun bahkan sebelum ia keluar dari pengasingan, ia sudah menjadi Tuhan sejati kelas 9. Chu Feng khawatir bahwa fondasi Ziling menjadi tidak stabil karena kemajuannya yang begitu pesat. Ini memang terlalu menakjubkan, tetapi benar-benar terjadi. Aku juga belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Tapi secara keseluruhan ini hal yang baik, Chu Feng, jangan merasa terbebani. Dengan bakatmu, mencapai peringkat ke-9 dewa sejati hanyalah masalah waktu. Khawatir Chu Feng akan merasa sedih, Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri mencoba menghiburnya. Senior, apa yang kau katakan? Aku hanya khawatir kemajuan Ziling terlalu cepat dan tingkat kultivasinya akan menjadi tidak stabil, kata Chu Feng. Meskipun sekarang dia adalah dewa sejati peringkat ke-9. Namun, Chu Feng telah menanjak melalui berbagai peluang selangkah demi selangkah, dan fondasinya cukup kokoh. Tentu saja, jika beberapa peluang cukup besar, bahkan jika kemajuannya pesat, itu tidak akan memengaruhi fondasinya. Namun, Chu Feng tidak bisa melihat Ziling sekarang dan tidak bisa memastikan apa yang terjadi, jadi dia tentu saja khawatir. Jadi itu yang kamu khawatirkan. Nah, tidak perlu khawatir tentang itu. Karena ketika aura Ziling terungkap, aku bisa merasakan bahwa auranya sangat stabil. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Mendengar perkataannya, kecemasan Chu Feng mereda. Chu Feng, kesempatan besar Ziling berkaitan dengan menara yang diberikan ayahmu padanya, kan? Dandan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, tentu saja. Chu Feng sangat yakin karena dia mengetahui situasi Ziling. Sebelum pergi, ayah Chu Feng menerima Ziling sebagai muridnya dan menghadiahkannya sebuah pagoda kuno berwarna merah darah. Menara kuno berwarna merah darah ini memiliki 3 lantai, dan setiap lantai memiliki pintu. Sekarang benda itu berada di dalam dantian Ziling. Tingkat kultivasi Ziling dapat meningkat pesat berkat menara kuno berwarna merah darah ini. Namun, meskipun menara kuno berwarna merah darah ini dapat meningkatkan kultivasi Ziling, menara ini juga memiliki kekurangan yang signifikan. Itu berarti ketiga pintu tersebut harus dibuka secara berurutan dalam waktu yang terbatas. Jika tidak, Ziling akan menderita akibat dari menara kuno berwarna merah darah ini. Sebelumnya, seorang wanita yang menyebut dirinya Nyonya Tua pernah berbicara di dalam menara kuno itu. Itu kemungkinan besar merujuk pada entitas yang terletak di tingkat pertama menara kuno merah. Kini, teratai merah darah yang menutupi menara batu itu mirip dengan fenomena aneh tersebut. Namun, pada dasarnya keduanya berbeda. Itu bukanlah bentuk yang sederhana, itu adalah kekuatan sejati, yang dipenuhi dengan kekuatan tempur, dan karena itu juga mengandung aura. Aura bunga teratai merah darah itu sama dengan aura orang yang menyebut dirinya Nyonya Tua di menara tersebut. Chu Feng yakin bahwa keberhasilan Ziling pasti disebabkan oleh persetujuan dari makhluk itu. Itulah sebabnya dia mampu menembus ke peringkat ke-9 dewa sejati dalam sekali jalan, dan masih terus berlatih. Dia mungkin bisa langsung menembus ke alam dewa surgawi tingkat pertama.
Jika membuka lapisan pertama saja sudah cukup, keuntungan apa yang akan kita dapatkan dari membuka lapisan kedua dan ketiga? Harta karun yang ditinggalkan oleh ayah Chu Feng bahkan lebih mengerikan daripada yang diperkirakan Chu Feng. Kalau begitu, tidak perlu khawatir. Meskipun ayahmu membesarkanmu dengan sikap laissez-faire, dia tetap sangat dapat diandalkan dalam hal harta dan kekuasaan. Lagi pula, ayahmu adalah dewa perampok makam. Kata telur. Dahi. Chu Feng juga merasa bahwa ayahnya sulit dipahami, tetapi kata-kata dan terdengar agak canggung. Bab 6562-6563. Senior, dapatkah Anda merasakan seberapa besar kekuatan yang menyelimuti menara batu itu? Chu Feng bertanya kepada Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Alasan mengajukan pertanyaan ini adalah karena, menurut pengamatan Chu Feng, menara batu itu tidak dapat dipindahkan sekarang. Wanita gila itu pernah menemukan tempat ini sebelumnya, jadi Chu Feng tahu tempat ini tidak aman. Jika Jie Tianran memiliki kekhawatiran tentang fenomena aneh di tempat ini, dia harus mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Mengingat kemampuan para ahli roh dunia di Istana Suci Tujuh Alam, mereka seharusnya mampu menemukan tempat ini. Untungnya, menurut pengamatan Chu Feng, itu juga merupakan sebuah penemuan. Alasan mengapa bunga teratai merah darah menutupi menara batu itu bukan hanya untuk memamerkan keindahannya, tetapi juga untuk melindunginya. Oleh karena itu, Chu Feng ingin menentukan tingkat kekuatan bunga teratai merah darah. Apakah hal itu benar-benar dapat melindungi keselamatan Ziling atau tidak? Dia benar-benar seorang ahli roh dunia yang jenius, dia benar-benar menemukan bahwa api teratai mengandung kekuatan tempur. Saya baru mengetahuinya setelah saya bersentuhan dengannya. Namun, saya tidak bisa memastikan seberapa besar kekuatan yang dimaksud. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, kamu harus melihat sendiri. Saat Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berbicara, aura Dewa Surgawi tingkat pertama terpancar darinya, dan dia memperlihatkan sebuah senjata ilahi. Seketika itu juga, kekuatan bela diri yang luar biasa meluap dari tubuhnya, dan teknik bela diri terlarang yang tak tertandingi kekuatannya dilepaskan. Arah bombardemen adalah menara batu tempat Ziling mengasingkan diri. Namun, kekuatan yang meluap itu ditelan oleh bunga teratai merah darah setelah mendekatinya. Setidaknya, bahkan Dewa Surgawi tingkat pertama pun tidak bisa mendekat. Namun menurut pendapat saya, bukan hanya Dewa Langit peringkat pertama, tetapi mungkin bahkan Dewa Langit peringkat ketiga pun akan tak berdaya menghadapinya. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Menurutku, bahkan makhluk surgawi tingkat 5 pun tidak bisa berbuat apa-apa, kata Chu Feng. Dewa Surgawi peringkat kelima. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri tampak terkejut. Pikiran pertamanya adalah, kehidupan seperti apa yang akan dia jalani. Dia belum pernah melihat mereka sebelumnya. Namun, ia segera menyadari apa yang sedang terjadi dan bertanya kepada Chu Feng. Pernahkah kamu melihat makhluk surgawi peringkat kelima? Sekarang, Sekte Penjara memiliki Dewa Surgawi tingkat 5, kata Chu Feng. Aku sudah tahu. Kamu tidak akan begitu yakin jika belum pernah melihatnya sebelumnya. Jadi, apa yang terjadi di Immortal Starfield benar-benar berhubungan denganmu. Ketika Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri mengajukan pertanyaan itu, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. Meskipun sebelumnya ada beberapa spekulasi, pada akhirnya itu hanyalah spekulasi. Ya, Chu Feng menceritakan apa yang telah terjadi kepada Presiden Kamar Dagang Seni Bela Diri. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri benar-benar terhanyut dalam adegan yang dialami Chu Feng. Dasar nakal, kau sungguh berani pergi ke tempat seperti itu. Namun, karena aku benar-benar mendapatkan warisan Kaisar Pembasmi Iblis, perjalanan ini tidak sia-sia. Namun pada saat itu, ekspresinya berubah drastis. Tunggu, tadi kau bilang kau sudah mencapai Dewa Sejati tingkat ke-9. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya. Chu Feng mengangguk. Selain itu, dia secara langsung melepaskan aura Dewa Sejati tingkat 9-nya. Tidak, ini kalian. Apa yang sedang terjadi?
Kalian masih termasuk generasi muda, kan? Paling-paling, kalian baru berlatih bela diri selama beberapa dekade. Dan menembus ke alam dewa sejati jauh lebih sulit daripada menembus ke alam setengah dewa, bukan? Mengapa sepertinya kalian bisa menembus pertahanan dengan begitu mudah? Tahukah kamu berapa lama waktu yang kubutuhkan dan berapa banyak usaha yang kucurahkan untuk mencapai tingkat ke-9 dewa sejati? Lagi pula, aku memang jenius. Ah, memang benar membandingkan diri dengan orang lain itu sangat buruk. Namun, ini memang hal yang baik. Meskipun ekspresi takjub di wajahnya itu memang tulus. Dan kegembiraan itu tulus. Sekte penjara dan istana suci 7 alam saat ini menunjukkan kekuatan yang cukup besar. Di masa lalu, orang akan merasa bahwa tidak ada peluang untuk menang melawan kekuatan seperti itu. Namun justru karena Chu Feng dan kelompoknya, kemajuan mereka begitu pesat. Dia merasa bahwa sekuat apapun sekte penjara dan istana suci 7 alam, mereka dapat dikalahkan jika diberi cukup waktu. Sambil memikirkan hal itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri memikirkan hal lain. Oleh karena itu, dia berkata, "Aku penasaran siapa di antara 2 jenius dari klan ikan laut abadi itu yang membangkitkan garis keturunannya. Itu menimbulkan kehebohan yang lebih besar daripada Ziling. Senior, apakah Anda yakin ini adalah anomali yang disebabkan oleh klan ikan laut abadi?" Tanya Chu Feng. "Siapa lagi kalau bukan klan ikan laut abadi?" Tanya Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. "Tapi mengapa fenomena itu berbeda dari yang disebabkan oleh klan ikan laut abadi sebelumnya?" Tanya Chu Feng. "Meskipun kau memiliki hubungan baik dengan klan ikan laut abadi, tampaknya kau belum cukup mengenal mereka." Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu tersenyum. Seketika itu juga, dia mulai menceritakan kepada Chu Feng tentang asal-usul klan ikan laut abadi. Chu Feng kemudian menyadari bahwa fenomena aneh yang meliputi Laut Abadi dan Galaksi Bima Sakti sebenarnya adalah penampakan legendaris dari Laut Abadi. Oleh karena itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri percaya bahwa ini disebabkan oleh kebangkitan seseorang dari klan ikan Laut Abadi. "Senior, apakah Anda tahu di mana tanah leluhur klan ikan Laut Abadi berada?" Lagi pula, Chu Feng tahu bahwa Xiao Yuer dan yang lainnya telah kembali ke kampung halaman leluhur mereka. Karena Ziling sekarang sudah pulih, dia ingin pergi dan menjenguk Xiao Yue dan yang lainnya. "Tahu, apakah Anda ingin pergi dan melihatnya?" Tanya Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. "Ya, saya ingin pergi," kata Chu Feng. "Kalau begitu, mari kita bepergian bersama," kata Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. "Senior, saya bisa pergi ke sana sendiri," kata Chu Feng. "Aku tidak akan melindungimu. Ini adalah tanah leluhur klan ikan laut abadi, tempat tersembunyinya sebuah benda menakjubkan dari langit dan bumi, yang kecerdasannya belum terbangun. Itu adalah hadiah dari kepala klan ikan laut abadi, yang berhutang budi padaku. Benda luar biasa itu akan sangat membantu para lansia seperti kita. Namun, tanaman itu harus berbunga dan berbuah sebelum dapat digunakan untuk budidaya. Sebenarnya, saya tidak terlalu berharap sebelumnya. Lagi pula, objek menakjubkan di langit dan bumi itu bergantung pada Laut Abadi untuk keberadaannya. Laut Abadi telah kering selama bertahun-tahun, dan juga telah berhenti tumbuh selama bertahun-tahun. Berharap agar tanaman itu tumbuh dan berbuah bukanlah hal yang sepenuhnya tanpa harapan, tetapi kemungkinannya sangat kecil. Namun kini, beberapa anggota klan ikan laut abadi telah membangkitkan garis keturunan mereka. Mungkin tanah leluhur klan ikan laut abadi telah berubah. Benda menakjubkan dari langit dan bumi yang menjadi milikku itu mungkin juga terpengaruh oleh hal ini, berbunga dan berbuah, serta bermanfaat bagiku. Baiklah, mari kita coba keberuntungan kita. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Baiklah, senior, kalau begitu mari kita bepergian bersama. Setelah mengambil keputusan, Chu Feng tidak langsung berangkat, melainkan mulai menyusun formasi. Meskipun Chu Feng merasa bahwa bahkan Dewa Surgawi tingkat 5 pun tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap menara batu itu mengingat kekuatan yang ditunjukkan oleh teratai merah darah. Namun, Chu Feng masih merasa agak gelisah,
jadi dia memasang 2 lapis formasi di kediaman terpencil Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Lapisan pertama formasi tersebut menyembunyikan menara batu, sehingga biasanya tidak ada yang akan menemukannya. Lapisan formasi kedua adalah formasi penginderaan. Jika ada yang mendekati tempat ini, Chu Feng akan dapat merasakannya selama dia masih berada di Laut Abadi dan Sungai Surgawi. Mereka juga dapat mengamati situasi para pengunjung melalui rangkaian sensor tersebut. Setelah formasi selesai, mereka berangkat bersama Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menuju ke tanah leluhur klan ikan laut abadi. Yang tidak diketahui Chu Feng adalah, adapun Ziling, Jie Tianran tidak terlalu peduli dan tidak mengirim siapapun untuk menyelidikinya. Namun, di tanah leluhur klan ikan laut abadi, beberapa orang juga sedang dalam perjalanan.